Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Sudah. Jadi ceritanya bagaimana? Saya nanya atau bagaimana? Saya nanya aja. Iya, nanya Bang, silakan. Apa tuh temanya? Temanya macam kemarin lagi. Yesus Maha Kuasa. Ya saya tanya, Yesus berkuasa atas apa di dunia atau alam gaib? Tuhan Yesus berkuasa di bumi maupun di sorga. Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus bersabda, dia berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Oke, mari kita teliti dulu sejarahnya Yesus saat masih hidup sampai dia meninggal umur 33 tahun. Umur 1 sampai 7 tahun masih diceritakan di Alkitab. 7 tahun sampai 29 tahun dia menghilang. Baru muncul 30 tahun sampai 33 tahun. Di mana dia berkuasa, sedangkan dia dikejar-kejar sesama tentara Romawi dan orang-orang Yunani. Di mana dia berkuasa? Gimana? Di mana kuasa? Dia berkuasa atas apa? Sedangkan dia dikejar-kejar sama tentara Yunani, sama orang-orang. Ya, di mana datanya bahwa Tuhan Yesus dikejar-kejar sama Yunani? Lah itu buktinya sampai dia ditangkap, Mbak. Mana? Data dan dalilnya Bang, bahwa Tuhan Yesus dikejar-kejar sama orang Yunani. Memang Mbak ini karena enggak tahu. Sampai-sampai malam sebelum dia tertangkap itu dia mengadakan rapat konsili. Nah, di situ mengadakan rapat konsili? Ya. Siapa yang mengadakan rapat konsili? Dia dengan murid-muridnya, kaum Horyun. Oh, mengadakan rapat konsili. Rapat konsili ke mana itu, Bang? Rapat, maksudnya mereka mengadakan rapat. Rapat konsili ya? Mana ayatnya itu, Bang, bahwa dia Tuhan Yesus bersama muridnya rapat konsili? Dia mengadakan pertemuan, rapat di sebuah kamar. Di sebuah kamar? Dan, kamar apa, ya, Bang? Cari sendiri di Alkitab kamu. Masa saya harus jelaskan sama kamu Alkitabmu? Justru karena saya tidak temukan Tuhan Yesus rapat di kamar. Aduh, malam sebelum makanya dia saya tanya sama Abang. Malam sebelum dia ditangkap itu ada pertemuan. Ada jadi ini tujuannya kemana maksudnya? Dia ngadain rapat untuk apa maksudnya, Mas? Oke, rapat karena dia dikejar-kejar sama tentara Yunani. Dan saat rapat itu, Mas, Yunani udah kerajaannya udah ndak ono, Mas, yang ada Romawi, Mas. Ya, Romawi. Ya, betul. Cuma nanya Bang Iwan ini asal ngomong aja. Romawi. Betul, betul. Iya, ya. Jadi saat rapat itu Simon mengajukan diri untuk Simon Sipahutar untuk mewakilkan Yesus biar ditangkap. Kau harus tahu sejarahnya itu. Simon. Jadi dia tidak berkuasa. Simon yang mewakilkan Tuhan Yesus biar ditangkap. Bukan, Yudas. Yudas. Oh, apa? Kayaknya Bang Iwan ini sok tahu aja tentang Alkitab ya. Bukan. Dia bukan sok tahu. Sekolah, jadi tidak sekolah. Oh, sekolah ya. Sekolah Alkitab apa, Bang? Kita sekolah. Sampai sekolah Alkitab apa, Bang? Kita sekolahi semuanya itu sejarah. Sekolah sejarah, sekolah sejarah. Sekolah. Keren juga, Bang ya. Nanti kalau kita tanya kitab Abang bisa jawab nggak? Ya, tanya aja sebentar. Nah, tadi Sinandar, Bang. Mohon maaf, Bang. Tadi Sinandar itu aku heran aja, Bang. Dia kan bilang bahwa mereka sudah ditentukan, sudah dijamin keselamatan. Nah, kalau dijamin keselamatan, lalu di Maryam 71, siapa di situ yang ditetapkan masuk neraka? Terus dia bilang orang Kristen. Di mana orang Kristen dalilnya di situ? Di Al-Maidah 72. Dia bacakan Al-Maidah 72. Ternyata di Al-Maidah 72 nggak ada kata Kristen di situ, Bang. Nah, itu macam mana, Bang? Silakan Bang Iwan, tolong ditanggapi. Oke, saya tanggapi. Al-Maidah 72 itu mengatakan bahwa kalian yang menjadikan Isa atau Isa Al-Masih atau kami sebut Isa Al-Masih sebagai Tuhan, maka kalian akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak ada yang dapat. Oke, Bang. Saya mau tanya siapa yang menjadikan Isa putra Maryam menjadi Tuhan?
siapa saja, pokoknya siapa saja berkata bahwa Isa itu Tuhan, dia bakalan masuk neraka. Ya siapakah orangnya di dunia ini yang mengatakan Isa itu Tuhan, Bang? Menurut Dek Mikana siapa? Yang menuhankan Isa siapa? Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah menuhankan Isa, saya nggak percaya sama Isa, saya tidak kenal sama Isa. Lalu siapa Bang yang menuhankan Isa ini, Bang? Yang mengatakan Isa ini Allah siapa, Bang? Kita satukan dulu pemahaman. Kalau menurut Dek Mikana, Isa itu Yesus bukan? Oh bukan, Bang. Bukan menurut saya, tapi berdasarkan kajian Al-Quran dan Alkitab, Tuhan Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Itu dua pribadi yang sangat berbeda. Tidak ada persamaannya satupun, bahkan justru bertentangan, Bang. Makanya saya bingung. Loh, yang mengatakan Isa putra Maryam itu, Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah, itu siapa? Makanya saya tanya. Oke, sekarang kalau tidak sama, tolong baca Matius 1 ayat 1, terbitan 2014. Matius 1 ayat 1? Ya. Oke, saya langsung bacakan bahasa aslinya aja ya, Bang. Terserah. Baik. Saya langsung bacakan bahasa aslinya saja ya, Matius 1, Matthew 1 verse 1. Biblos Genesos Yesus Kristo huio Daud huio Abram. Nah di situ Yesus Kristo, Bang, nggak ada Isa. Coba artikan itu, Mbak. Jangan. Karena inilah Indonesia. Iya. Oke, saya artikan ya. Bahasa Indonesianya adalah Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nggak ada di situ Isa, Bang. Bahasa aslinya di situ Isa, silsilah Isa, tidak silsilah Yesus. Loh, tadi saya sudah baca bahasa aslinya, Bang. Biblos Genesos Yesus Kristo, Bang. Yesus, bukan Isa. Yesus Kristus, Bang, bukan Isa. Itu coba baca terbitan tahun berapa itu Alkitab itu? Itu bahasa aslinya, Bang, yang saya baca, Bang, bukan terbitan-terbitan. Tidak, yang bahasa aslinya situ silsilah Isa Al-Masih, bukan silsilah Yesus. Walah, Bang, saya sudah kasih, ini saya tunjukkanlah dulu bahasa aslinya itu ya, Bang. Nggak pakai terbitan terjemahan, Bang, langsung bahasa asli ya, Bang. Nih, Matius 1. Karena kamu kan orang Indonesia. Loh, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru kan bahasa Yunani, Bang. Nih, Matius 1 ayat 1 ya, abangku. Biblos Genesos Yesus Kristo huio Daud huio Abraham. Tidak ada di situ Isa, Bang. Cuman ya, Bang, ini? Makanya saya bingung, yang menuhankan Isa Al-Masih siapa, Bang? Saya nggak menuhankan Isa Al-Masih, Bang. Saya nggak percaya sama Isa Al-Masih, anak Siti Maryam. Saya pernah baca Matius 1 ayat 1, situ tertulis silsilah Isa Al-Masih, bukan Yesus. Makanya saya tampilkan itu. Makanya suruh kau buka Alkitab terbitan 2014. Loh, saya langsung ke bahasa asli aja, Bang. Ngapain saya terbitan 14, 12, segala macam itu? Ngapain? Bahasa asli, bukan bahasa asli itu, karena kau orang Indonesia, bahasa aslinya Indonesia. Lo ngapain terjemahan aslinya aja, Mas? Kalau saya kasih bahasa asli semuanya original teks saja lah, Bang. Ngapain kita terbitan segala 14, 12 segala macam? Kalau bahasa asli banyak rancu dengan tabrakan dengan kitabmu. Astagfirullahaladzim. Kok jadi rancu pula original teks? Gimana nyaman ini? Itu. Ya, toh. Aku keluar dulu, naik pakai yang Samuel ya, biar bisa share screen ya. Oke, toh. Oke, langsung dinaikin aku yang Samuel. Yuk. Cuman Bang Iwan, justru kita itu ya harus kembali ke teks asli, original teks, naskah kuno. Nah, yang saya baca ini adalah berdasarkan naskah kuno yang ditulis oleh para rasul. Jadi di dalam teks aslinya itu Yesus Kristus, Bang, bukan Isa. Oh iya. Kita kembali ke tema dulu, nggak usah ke sana terlalu jauh. Ya udah, berarti Abang nggak bisa jawab. Biar Abang sama Nandar juga nggak bisa jawab. Apa yang kau tanya saya tidak bisa jawab?
Yang itu di mana di Al-Maidah 72 siapa yang menuhankan Isa Al-Masih? Ya, saya tanya, yang menuhankan Isa Al-Masih pasti masuk neraka. Dan ya siapa orangnya? Siapa? Adik Mikana tebak saja. Di sini Yahudi tidak sembah Yesus, Islam tidak sembah Yesus. Jadi siapa yang sembah Yesus? Justru orang Yahudi itu sembah Tuhan Yesus Kristus. Orang Yahudi lah yang memberitakan Injil. Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Filipus, Rasul Yohanes, Rasul Bartolomeus, itu semua orang Yahudi, Bang. Itu bukan orang planet Mars, itu bukan orang Amerika, itu orang Yahudi, Bang. Mereka punya kitab sendiri, ada Taurat, beda. Oh, alah. Tidak, kita kembali pertanyaan saya tadi, di mana Yesus berkuasa? Berkuasa atas apa dia, sedangkan dia di bumi cuma 30 tahun, 33 tahun, tidak pernah berkuasa, malah ditangkap, dibunuh. Mana kan dia bangkit, Bang. Hah? Kan dia bangkit. Bukan berkuasa itu kalau bangkit. Namanya orang berkuasa itu macam Raja Romawi. Berkuasa. Yesus Muhammad berkuasa 400 tahun di bumi sebelum dia meninggal. Muhammad 400 tahun. Tidak, maksudnya Islam. Loh, Kristen berkuasa di bumi, Mas. Mana sejarahnya Kristen berkuasa? Berkuasa, Mas. Bukan di buminya, tapi di bumi orang lain. Di bumi mana, Mas? Wah, ini Mas Yunani, sakit kan? Ini Mas Iwan. Bukan, Mas, Kristen kan berkuasa, Mas. Iya, tapi kan dia di Yunani, bukan di Yunani kan Yunani kan di bumi, Mas. Iya, Emang Yunani di planet lahirnya, mana? Bukan tempat lahirnya Tuhanmu, itu tempat lahirnya Tuhan kita di Israel, Mas, berkuasa, Mas. Kemarin udah diserbu, masih kalah tuh perang 6 hari. Arab kalah semua. Bentar dulu. Jakarta Arab ini siapa? Jakarta Arab? Dapat poin tidak? Jakarta Arab mau bertanya. Kok nggak ada suara? Ya, nggak ada suara. Oke, Jakarta Arab mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan saya? Saya mau menyambung tadi. Menyambung yang mana, Bang? Menyambung yang sudah terjawab oleh Bang Nandar. Terus, kalau memang bukan Isa Al-Masih, kenapa ada hari merah di kalender itu? Kenaikan Isa Al-Masih itu untuk agama siapa coba? Mohon maaf, Bang. Abang ketinggalan berita ya? Pemerintah sudah mengganti. Pemerintah sudah mengganti, Bang. Pemerintah sudah mengganti hari libur nasional yang tadinya kenaikan Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih, udah Yesus Kristus, Bang, karena memang Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih. Ya, belum update kan Abang ya berita, Bang. Mohon maaf, Bang. Apakah Abang belum update berita ya? Mikana. Ya, lalu bagaimana dengan wafatnya Bang Jakarta Bang Jakarta Rup, lalu bagaimana tentang peringatan wafatnya Isa Al-Masih? Di situ di kalender Isa Al-Masih wafat di Al-Quran nggak? Gimana nih? Itulah kalendernya yang salah atau gimana? Yang jelas kalender itu kan untuk umat Kristen. Loh, tapi kan Isa Al-Masih tadi kenaikan Isa Al-Masih, terus ada wafatnya Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih wafat nih. Ya. Gimana? Itulah di kalender tuh kerjanya naik turun aja dia. Aduh, Mas Jakarta Rup nggak bisa jawab nih. Ya iya, Jakarta Rup ini ngerti nggak sih? Ini salah Siopo, Mas. Makanya Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus. Makanya pemerintah mengganti. Makanya kita tanya di kitab Abang Sinandar ini kan menjelaskan kitabnya selalu mengkait-kaitkan sama Kristen. Sementara Kristen tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Oh iya, coba aku lihat nanti ya kalender gitu. Ya. Soalnya masih dari dulu. Enggak ada kan di kitab Abang tertulis satu kata pun tidak. Bang Jakarta Rup, dengar dulu. Masih. Bang Jakarta Rup. Oi. Ya dengar dulu. Enggak ada kan di dalam kitab Abang satu kata pun kata Kristen, betul? Yang menyebut Isa Al-Masih di situ sebagai yang ditanya apa, yang dijawab apa? Aduh, rusak nih. Tanya aja siapa. Udahlah, ganti dulu ya. Kayaknya enggak nyampe juga. Mohon maaf saudaraku. Enggak nyambung. Iya. Oke. Bang Iwan, terima kasih. Ada yang ditanya atau kita ganti sama yang lain? Sabar,
jawab dulu, dia berkuasa di mana? Tuhan Yesus berkuasa baik di surga maupun di bumi, di seluruh dunia ini, di segala dimensi. Tuhan Yesus berkuasa, saudaraku. Kapan dia berkuasa? Sedangkan sampai dia mati dia tidak berkuasa, Mbak. Tuhan Yesus mati dan bangkit, Bang. Nah, berarti tidak berkuasa di bumi dong? Berkuasa dong. Justru karena berkuasa. Iya. Dia mati. Iya. Jadi bagaimana? Oke, saya mau tanya dulu, Bang. Iya, tanya. Silakan. Ada nggak raja-raja atau nabi dia mati lalu bisa bangkit sendiri? Atau malaikat sekalipun? Ada. Kau tanya, adik Mikana tanya persepsi Islam ini ya? Oh, ya terserah, mau persepsi Islam, mau persepsi Kristen, atau persepsi manapun, ada nggak yang bisa manusia, nabi, malaikat, dia bisa mati lalu dia bangkit sendiri atas kuasanya sendiri? Ada? Begini Mbak Mikana, kalau sudah mati itu tidak bakalan bangkit lagi. Nanti kenapa dia nggak bisa bangkit? Ya, karena dia nggak ada kuasanya kan? Kebangkitan. Enggak, tunggu dulu. Nanti kenapa dia nggak bisa bangkit dari kematian membuktikan dia maha kuasa? Karena itu sudah ajalnya, sudah habis masanya di dunia, makanya dia mati. Tidak ada yang bisa bangkit. Persepsi Islam itu kenapa Nabi kayaknya nggak nyampe? Kenapa nabi-nabi, raja-raja mati membusuk di dalam tanah, dia nggak bisa bangkit? Kenapa, Bang? Karena ada kuasanya kan untuk dia bangkit kan, betul nggak? Kenapa dia nggak bisa membebaskan manusia-manusia yang sudah mati, yang berada di kutuk kematian? Kenapa nggak bisa, Bang? Karena dia nggak punya kuasa, betul ya? Nah, Tuhan Yesus Kristus, Bang, dia ketika mati, dia turun ke alam maut. Di alam maut, Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyatakan kemenangan. Lalu ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun dibangkitkan, saudaraku. Dalilnya di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Terbukti Tuhan Yesus Kristus itu maha kuasa. Kalau persepsi Islam tidak begitu, Isa itu tidak mati, dia langsung diangkat sebelum. Ya kan Tuhan Yesus Kristus bukan Isa, Bang. Nah itu makanya kau tanya tadi saya bahwa dia tidak mati. Kalau Mbak tanya mana ada nabi-nabi yang mati terus bangkit, tidak ada. Kalau sudah mati, tunggu hari kebangkitan baru bisa bangkit. Tidak ada yang akan bangkit lagi sebelum. Kenapa Abang percaya nanti dari zaman ada kebangkitan? Ya jelas lah namanya. Sekarang aja kita sudah di alam bumi. Sebelum alam bumi ada alam rahim. Kita sudah lewati itu. Sebelum alam rahim ada alam roh. Kita sudah lewati. Abang tahu nggak arti iman? Bentar. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apa yang mau kita harapkan dari sesuatu yang tidak ada bukti, Bang? Nah, Tuhan Yesus itu ada buktinya, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Makanya nanti dari zaman ada kebangkitan. Itulah kenapa iman Kristen itu, Bang, nggak halu, tapi iman yang berdasarkan bukti yang real. Itulah namanya iman yang penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya di hari zaman ada kebangkitan, karena Tuhan Yesus sudah terbukti mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya yang percaya kepadanya juga ikut bangkit. Nah gitu, Bang, ya. Oke, terima kasih Abangku. God bless you. Pada video yang sudah kita saksikan bersama kali ini ada pertanyaan-pertanyaan yaitu tentang Yesus Maha Kuasa itu kekuasaannya di dunia atau di surga. Juga apakah Yesus itu sama dengan Nabi Isa? Untuk pertanyaan yang terakhir ini terjadi perdebatan yang panjang karena saling mempertahankan pendapat masing-masing terutama Mihana sebagai umat Kristen. Tetapi bagaimanapun juga yang namanya orang awam tidak akan menang berdebat dengan seorang apologet karena mereka lebih menguasai kitabnya. Kalau apologet melawan apologet baru seru dan hasil perdebatannya bisa kita simak sembari menimba ilmu, dan kita semua bisa berpikir serta mengevaluasi kira-kira mana yang lebih masuk akal. Silahkan para penonton memberikan tanggapannya di kolom komentar untuk video ini. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.